Lagi. Mau dibilang sukacita, cuman ada yang nggak suka. Gimana ya? Ya oke lah ya teman-teman. Aduh, ini kita udah lama ya nggak kumpul bareng, nggak buka bahasan bareng. Ya mohon maaf sebelumnya karena apa? Masing-masing. Karena kesibukan masing-masing itu dia. Waktunya belum ketemu lah, karena kan kalau kita syuting kan kadang-kadang malam gitu. Jadi mohon maklumnya sama teman-teman. Tapi insya Allah mulai dari hari ini, tayang hari Sabtu dan seterusnya kita bakal konsisten lagi seperti biasa, oke? Hari ini kayaknya bahasannya soal yang lagi rame ya, loli, bukan ya? Bukan, kita nggak bahas gosip-gosip, kita ngeri juga. Maulud, Ustaz, maulud. Katanya ada beda tuh Ustaz antara maulud sama mulut. Sama apa lagi? Maulid. Maulid. Ada lagi nyebutnya mulut. Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya, oke. Ya, sebenarnya ada yang nyebut maulid, ada yang nyebut maulud. Ya pada intinya tetap tujuannya adalah mengingat Rasul. Ya, mengingat Rasul. Cuman bedanya kalau kita maulid ataupun maulud, ya bedanya kalau maulid itu dia memperingati hari kelahiran Rasul. Ya, hari kelahiran Rasul dan di bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Kemudian kalau maulud, ya dia memperingati hari kelahiran Rasul tapi di luar bulannya. Misal contoh ada Rabiul Akhir, kan ada sih, mungkin ya ada orang yang ngadain memperingati hari kelahiran Rasul tapi di bulan Rabiul Akhir, padahal kan di bulan Rabiul Awal kan udah lewat lah kan gitu. Jadi nggak masalah. Yang jelas tadi ya mungkin ada hal-hal lah ya, tanda kutip mungkin ngepasnya di hari apa, misalkan kayak siapa Rizky mau memperingati hari kelahiran Rasul karena ada kegiatan atau ada apa, tapi di bulan Rabiul Akhir, yang nggak masalah, berarti disebutnya maulud. Nah gitu, yang diperingati orangnya gitu kan, bukan yang diperingati hari kelahirannya gitu kan, dan di luar bulannya. Berarti itu hari lahirnya, bukan hari diangkatnya. Bukan memperingati hari wafatnya, tapi memperingati hari lahirnya. Walaupun memang Rasulullah itu lahir dan wafat sama. Ya, tanggal 12. Lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal. Tapi yang kita peringati adalah hari lahirnya. Karena kan kita bersukacita. Ya, kita merasa gembira karena junjungan yang kita benar-benar nantikan syafaatnya, petunjuknya, ajarannya, ya Rasulullah kan gitu. Nah, lahirlah tuh, maka kita peringati gitu kan, ikut bersukacita, walaupun dengan cara masing-masing ya, itu kan namanya hak masing-masing lah kan gitu ya. Tapi Ki, pernah nggak Ki dengar entah satu video? Zaman Nabi kan nggak ada tuh, zaman sahabat memperingati maulid. Kok kita memperingati maulid? Pernah dengar nggak? Sering. Itu kita mesti nanggepinnya gimana itu ya? Ada yang istilahnya melaksanakan maulid, ada yang enggak. Sebenarnya yang bagusnya ini yang gimana gitu? Tapi izin Ustaz motong. Tapi itu ini Kak, ada relasi lah, ada hubungannya sama kayak perayaan hari ulang tahun. Bener. Pernah nggak? Kalau pernah apa biasanya kita ngadain orang hari ulang tahun itu sering disandingkan sama suatu hal yang bid'ah karena nggak ada zaman Nabi. Kaitannya sama itu tadi, karena Nabi nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Itu kalau perspektif dari agama itu sendiri gimana? Jadi gini, kalau dibilang Rasul tidak memperingati hari kelahirannya, ya salah juga. Karena memang ketika Rasul ditanya kenapa Rasul berpuasa hari Senin, ya Rasul dengan gamblang mengatakan ya karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Ya artinya bersyukur terhadap hari kelahirannya Rasulullah berpuasa. Gitu. Sedangkan
pertanyaannya, kenapa kita memperingati? Katanya sahabat enggak, kan gitu ya. Sahabat enggak, terus Rasul sendiri enggak, keluarga Rasul enggak. Kenapa kita memperingati? Ya itu terlepas, ada yang pro dan kontra. Kalau yang pro, kita harus ngadain. Ya, termasuk kita, ya, dan bahkan termasuk saya pribadi ya. Artinya gini, kayak kemarin kan, selama bulan Maulid, ya kan kita safari dakwah ke sana ke sini, makanya mungkin salah satu yang menyebabkan kita kumpul jarang kan, ya harap maklum ya, ya mungkin karena jadwalnya kadang-kala baru pulang jam 1 malam, kegiatan siang di dalam kota maupun di luar kota kan. Nah, jadi intinya semua yang memperingati Maulid Nabi itu bukan ini bukan itu, enggak. Alasannya satu, bersyukur telah dilahirkannya manusia yang sempurna, manusia yang sangat disayangi Allah, manusia yang kita nantikan pertolongannya, atau bahasa kitanya syafaat. Bahkan syafaatnya pun nggak main-main, syafaatul uzma, yang semua nabi nggak bisa, cuman Rasulullah itulah yang bisa memberikan syafaatul uzma. Lantas kalau kita berharap, kita mencintai, ya nggak salah dong. Kita artinya bersukacita, ya bersukacita, merayakan dengan caranya masing-masing, ya. Yang penting jangan keluar dari koridor yang dibenarkan oleh syariat. Ya, mungkin ada yang riungan, ada yang tablik akbar, ada yang dengan cara pengajian, ya. Yang jelas tadi intinya kita memperingati Maulid itu adalah ikut senang yang atas kelahiran Rasulullah gitu. Atas kelahiran Rasulullah. Kalau Rasulullah mengadakan, dia mengadakan dengan cara apa? Bersyukur. Cara Rasulullah bersyukur atas kelahirannya tadi, Rasulullah berpuasa di hari Senin, yang kemudian hari kita pun disunahkan untuk berpuasa hari Senin gitu. Makanya ada istilah puasa Senin gitu. Mantap sih itu ya, dan maksudnya tadi udah bisa digarisbawahi itu, merayakannya tidak keluar dari koridor gitu. Jangan Jelas. sampai kita saking sukacitanya kita tablik akbar awalnya, setelah tablik akbar ada koplo gitu, ada kurang gitu. Jangan gitu. Ada goyangan-goyangan Iya. striptease ya kan? Iya, jangan ya, Dek ya. Jangan. Dan kalau bisa gini loh, peringatan Maulid itu buat sekhidmat mungkin. Artinya gini, yang kita peringati adalah hari kelahiran Rasul, maka acaranya jangan jauh-jauh dari situ. Artinya ya kita kenang hari kelahirannya, kita kenang sosoknya, yang kemudian nanti bagaimana caranya kita menunjukkan kecintaannya kepada Rasul dengan cara apa? Ya entah bersolawat, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan, kan gitu. Kan Rasulullah ya sederhana lah, kayak misalkan kita asar atau bekasnya ketika kita memperingati Maulid itu menjalankan apa yang menjadi ajaran Rasul. Yang diajarkan Rasul apa? Misalkan tutur kata yang lembut, Rasul sifatnya penyayang. Jangan sampai setelah Maulid musuh-musuhan lagi, setelah Maulid di rumah tangga ribut lagi, setelah Maulid kita sama tetangga, wah pokoknya macam-macam. Maka Maulid itu ciptakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya sebagaimana yang diajarkan Rasul gitu. Anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami ke istri. Ya, yang sederhananya seperti itu ya. Karena kan gini sih, kita ini kan memperingati Maulid ya. Ya satu keterangan dalam hadis qudsi itu, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya kata Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan karenamu Muhammad, ya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini, kata Allah dalam hadis qudsi. Artinya alam semesta ini secara tidak langsung ada ya karena adanya Nabi Muhammad kan gitu. Ya apalagi kalau kita baca ya kitab Madarijus Su'ud ya yang dikarang oleh Syekh Nawawi ketika mensyarah kitabnya Syekh Abi Ja'far Al-Barjanji. Itu kan luar biasa. Sehingga mau tidak mau ketika kita mengadakan Maulid,
ya penting. Kenapa? Ternyata sosok ini luar biasa istimewa kan gitu, istimewa, yang di akhir hayatnya aja tuh masih nginget kita loh. Di akhir hayat, bukan yang diingat keluarganya, bukan anak keturunannya, tapi umatnya. Masa iya sih umatnya kan gitu, artinya tidak ikut bersyukur, nah gitu kan. Nah maka salah satu tanda syukur kita ya dengan memperingati Maulid. Tujuannya supaya kita ingat Nabi. Mungkin kalau nggak ada Maulid, mungkin ya walau alam, kalau yang iman udah bagus, ibadahnya bagus, ya ingat Nabi setiap waktu kan gitu, setiap saat. Tapi kan barokahnya siapa tahu ketika ada Maulid nih, yang hadir ini mungkin pernah lalai, lupa siapa Nabi Muhammad, orang tuanya siapa. Makanya tadi saya katakan bagaimana caranya Maulid itu diadakan untuk mengingat Nabi dan untuk mempelajari apa yang menjadi ajarannya, bukan yang lain-lain. Bukan kakak cekik ketawa sana ketawa sini, pulang Maulid apa yang didapat nggak tahu kan gitu. Itu juga kurang bagus kan gitu. Pada intinya itu ya. Jadi kita hargailah kalau ada saudara-saudara kita yang mengatakan, oh ini bid'ah, ini nggak ada nih, ya sudah biarin ya. Nah kita yang memperingati ya biarin, lanjut aja kan gitu ya. Nanti kan endingnya ya kita sama-sama menghadap Allah kan gitu ya. Tinggal kita jelaskan ya, kalaupun memang ini dianggap bid'ah, dianggap salah, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kan masa iya ini salah? Karena kan peringatan ini adalah untuk mengingat baginda Rasul, ya, untuk sama-sama mendengarkan pujian-pujian kepada Rasul, untuk sama-sama mempelajari apa yang menjadi ajarannya baginda Rasul kan gitu. Ya, itu sih intinya di situ. Ya. Perbedaan pasti ada, ya, perbedaan pasti ada. Yang penting tadi, yang biasa ngadain ya ngadain aja kan gitu. Yang nggak mau ngadain ya silahkan ya kan. Yang penting jangan melarang-larang, jangan artinya memvonis ya. Ya kalau dengan cara memperingati Maulid Nabi lantas kita dibilang sesat, kita dibilang salah, kita dibilang katakanlah wah parah banget gitu. Maaf ya, ada orang tua yang memperingati hari ulang tahun anaknya. Begitu ditanya, Pak, kenapa kok ngadain ulang tahun anaknya atau ulang tahun dia sendiri? Ya karena saya seneng. Apalagi kita memperingati kelahirannya Rasul. Yang maaf, orang tua memperingati hari kelahiran anaknya. Apakah dia tahu anaknya akan jadi apa? Akan membahagiakan atau akan mensengsarakan? Akan bisa menolong atau bisa memadaratkan? Nah ini yang kita peringati, yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka ya tadi ya nalar sederhananya, kok bisa salah seperti itu kan? Kok dengan memperingati Maulid Nabi kita salah? Kok kita dibilang sesat? Karena kan nanti barokahnya ada, yang jelas barokahnya ada. Memperingati Maulid Nabi itu barokahnya ada. Ya tadi kita diajak mengingat Rasulullah, pengorbanannya. Yang paling menyentuh saya pribadi, yang paling menyentuh ketika Rasulullah di akhir hayatnya kok yang diingat kita loh, umat. Kan gitu. Berarti ya kita yang boro-boro belum akhir hayat kan, kita masih sehat-sehat semua. Masa kita nggak ingat Rasul gitu? Kan gitu. Ya kan bisa aja setiap hari dengan cara ini. Iya. Ini kan dibilang momennya lagi bulan Rabiul Awal. Ya artinya bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Dan kita ajak yang memang udah kadung dasarnya ingat Rasul, ya tambah ingat, tambah cinta. Yang mungkin belum ingat, belum kenal, ya kita ajak kan gitu. Nah itulah momennya mengadakan Maulid. Sampai pas kelahiran Rasul itu yang Ustadz pernah kasih tahu itu ada ini kan apa, budak yang dimerdekakan kan sama paman itu si Abu Landa ya, Abu Lahab ya, salah Abu Landa salah orang, Abu Lahab oh iya benar Abu Lahab. Sampai dia itu kan Ustadz pernah cerita tuh kayak dapat
siksa kubur, tapi di hari Senin itu Keringanan. libur gitu ya. Keringanan. Karena memperingati Maulid itu tadi Salah satu aspeknya karena senang sopnya Nabi Muhammad Ya. lahir. Oh. Nah, Gitu ya, ya. tepat. Artinya Abu Lahab ikut seneng Hmm. atas lahirnya Nabi Muhammad. Maka Abu Lahab Setiap hari. menunjukkan dengan cara apa? Tadi ya, Suwaibah budaknya dimerdekakan. Nah, tanda kutip merdekakan itu maksudnya apa? Dia bersedekah Abu Lahab dengan cara nih si budaknya merdeka. Kamu merdeka Abu Lahab. Apa kamu merdeka Suwaibah, bukan lagi budakku. Berarti dia sedekah tuh. Nah, gitu ya. Nah, maka Abu Lahab di dalam kuburnya ya dimimpikan, kalau nggak salah itu yang mimpinya itu adalah Abbas itu ya Said Abbas itu dimimpikan, ya walau alam ya, nanti kita lihat lagi. Maka si Abu Lahab ini di dalam mimpinya beliau itu melihat Abu Lahab lagi nggak disiksa. Nah, begitu ditanya kenapa, ya karena tadi aku ikut senang dengan lahirnya Muhammad dengan cara budakku yang bernama Suwaibah aku merdekakan. Artinya aku sedekahkan. Segitu dampaknya. Iya. Yang tadinya Suwaibah ya hari-harinya nyediain minum, nyiapin makan, segala macam yang ada di rumah Abu Lahab dia yang nyiapin. Begitu ngedengar Rasul lahir, maka kata Abu Lahab, kamu bebas. Kamu merdeka, nggak usah lagi ini nggak usah lagi bantu saya, nggak usah lagi nyiapin ini segala macam di rumah saya. Kamu bukan lagi budak saya. Itu Abu Lahab. Nah, gitu ya. Itu Abu Lahab. Ya, artinya maaf, yang memang dia nggak beriman ke Allah, bahkan dia nggak senang sama Rasulullah di kemudian hari, bahkan malah yang parahnya dia menjadi musuhnya Rasul, kan gitu. Apalagi kan gitu. Apalagi yang jelas-jelas kita memang umatnya, kita beriman kepada Allah, kita cinta kepada Rasul. Nah, memperingati Maulid. Makanya kembali lagi ya, saudara-saudara, kawan-kawan kita ya, yang artinya anti Maulid, kita tidak pernah mendoktrin itu salah. Kita tidak pernah mengatakan itu salah. Tapi biarkanlah kami menunjukkan rasa cinta kami kepada Rasul, tetap menjalankan Maulid. Ya. Jadi jangan saling nyala-nyalahin ya tadi. Ya tadi salah nyebut Abu Lahab. Abu Landak orang kemiling. Apalagi Abu Gosok. Obat. Kan kalau kita lihat tuh ya di YouTube kan ada yang sampai euforianya. Macam-macam. Perayaan ulang tahun macam-macam. Macam-macam. Tapi emang loh, ya artinya pengalaman kita di lapangan, ya kita kan sering ya di artinya ada amanah untuk yang ngisi tausiah lah katakan ya. Itu di setiap acara beda-beda. Ya artinya setiap acara pasti menunjukkan kebahagiaannya ya, atau euforianya dengan kelahiran Rasul itu beda-beda. Ya tadi, luar biasa. Yang jelas selama saya berkeliling selama Maulid ini, ya alhamdulillah sih artinya nggak ada yang keluar dari koridor. Ya di dalamnya dia ada pembacaan Quran. Kalau misalnya kalau Maulid ini dibilang salah, di acara itu ada pembacaan Al-Quran. Apakah baca Quran itu salah? Kan gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada sedekahan. Apakah sedekah itu salah? Kan gitu. Ada sholawatan. Ya, kemudian dibacakan sejarah-sejarah Rasul, mulai dari sebelum lahirnya, ketika lahirnya, setelah lahirnya, bahkan menjelang wafatnya. Ya, kalau memang itu salah, salahnya di mana? Kan gitu. Ya. Tapi selama ya saya keliling seperti itu. Ada baca sholawat, ada baca Qur'annya, ya bahkan kita diajak untuk sama-sama mendengarkan sejarah-sejarah nabinya, belum lahirnya, ketika lahirnya, sudah lahirnya. Masya Allah ya. Mungkin di antara yang hadir itu masih ada yang awam tuh ya. Tanda kutip mungkin yang hadir tuh nggak tahu siapa bapaknya Nabi, nggak tahu siapa nama ibunya Nabi, atau belum apal. Iya ya kan. Begitu ada acara Maulid, jadi tahu ya bapaknya itu ya, lahirnya ya begitu lahirnya juga di tahun yang memang tahun itu
Ya sampai Quran mengabadikan disebut tahun gajah kan gitu ya. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil kan. Oh, gitu luar biasa kan ya. Itulah ya artinya sederhana aja. Jadi kita hanya menyampaikan itulah isi yang selama ini saya keliling selama Maulid, itulah isi acaranya. Pembacaan Quran, pembacaan sholawat, pembacaan kisah-kisah Nabi, ya khususnya kisah Nabi Muhammad, kemudian ada sedekahan kan gitu. Ya, kalaupun dikatakan itu salah atau itu lebih ekstrim lagi sesat, wallahu alam, nggak tahu di mana sesatnya, nggak tahu di mana salahnya kan gitu. Yang menarik itu Ustaz, sedekahnya itu nggak tanggung-tanggung kan. Ya kayak yang disampaikan ceramah Ustadz yang udah-udah. Dimanapun tempat nggak akan kita temui di momen Maulid Nabi. Kapal bisa masuk ke dalam masjid. Bener. Di dalam masjid ada masjid. Itu kan kita temuin di bulan-bulan lain ya, kecuali di bulan Maulid biasanya. Tapi nggak boleh Itu menarik dibilang kapalnya. saking ya. Ini maksudnya apa namanya kawan-kawan, ini maksud Rizky itu ada kapal masuk ke dalam masjid, maksudnya ada apa perahu-perahuan, ada kembang telur gitu. Jangan lagi nanti diperpanjang, kenapa harus telur? Wah ini di zaman Nabi nggak ada yang sedekah telur segala macam. Itu terlalu sempit pemahamannya kan gitu. Terlalu panjang. Iya, untuk terlalu dijelaskan panjang. gitu ya. Iya. Terlalu panjang untuk dijelaskan gitu. Sebenarnya gini sih Ustaz, kayak banyak sih yang nanya sama aku juga kayak coba sih tolong tanya sama Ustadznya gitu kayak tentang Maulid ya Ustaz ya. Sebenarnya kalau kayak teman-teman aku tuh dia lebih ke arah toleransinya sih Ustaz. Ya misalnya kalau Maulid kenapa sih harus yang pakai speaker besar kayak gitu? Kan acaranya kebanyakan malam katanya gitu. Emang nggak kasihan apa sama orang yang non Islam yang tinggal di sekitar situ misalnya? Mungkin dia capek atau apa, tapi karena musik yang terlalu sound yang begitu besar, dia mungkin terganggu. Tapi karena dia minoritas mungkin di situ, jadi kan nggak bisa negor juga. Gimana katanya Islam toleransinya tinggi, Ya, seperti itu. Ya, oke. Kita lari ke toleransi. Toleransi itu ya kita lihat, kita ini kan hanya mindsetnya terbangun nggak terjun ke situ, nggak terjun ke lokasinya. Misal kita lagi menilai apa yang acara di kampung sebelah, ya suaranya gede-gede, padahal di situ ada beda agama mungkin kan. Nah, kita nggak terjun ke situ. Siapa tahu begitu kita terjun ke situ, apa kata panitianya? Iya memang kalau bicara toleransi, tapi kan kami sudah izin. Nah, kan gitu ya. Makanya ketika kita bicara, kan Nabi juga melarang, ya jangan hanya sekedar bicara. Coba buktikan dulu, karena nanti kalau bicara tanpa ada bukti, kalau pembicaraan itu nanti ujung-ujungnya membawa madarat, nah ini kan bermasalah. Makanya cross check dulu, bahasa kitanya tabayun dulu, kan gitu. Jangan langsung ngomong, padahal begitu tabayun, begitu klarifikasi salah kan gitu. Kan alhamdulillah sih setiap acara itu, misal ya acaranya di dalam masjid. Ya, mau tidak mau ya artinya kalau saudara-saudara kita yang beda agama pasti tahu, oh ini acara mereka. Dan ini bulannya memang bulan ya peringatan hari besar mereka kan gitu. Ya peringatan hari besar Islam kan gitu. Mesti mereka memahami. Nah, kalaupun harus nutup jalan, misalkan nutup gang, ya pasti panitia sudah ada izin kan gitu. Nah, kalaupun memang tidak ada izin, ya artinya udah ini aja udah artinya apa saja labas-labas saja ya pastinya sih kalau hemat saya berpikir kayaknya nggak mungkin, pasti udah ada izin ya pasti ada izin, apalagi memang kita hidup di negara yang memang apa-apa harus ada izin kan gitu, pasti ada izin. Berarti kan intinya wawasan kita sebagai manusia yang berbanyak sukunya, agamanya beda-beda, wawasan sosialnya tuh harus jadi tambah lah berarti kan. Makanya kan biar sampai ke toleransi itu tadi. Iya. Maaf. Mungkin ada kaitan nih. Karena ada acara Maulid, nah si penceramah ini menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa menjaga toleransi. Nah, diceritain ketika Maulid.
Nah, nanti jadi pengamalan sehari-hari. Nah, berarti kan ada dampak positifnya. Misal kata Riki tadi, ya bahwasanya kita harus bertoleransi dengan yang beda agama. Nah, kenapa kok kamu bisa tahu seperti itu? Nah, begitu dia jawab, ya saya waktu itu tahu ya dari pas hadir di Maulid sih. Begitu si ustadznya nyeritain, Nabi mengatakan kan man adzadzimian kan gitu. Faqad adzani. Ya, bagaimanapun saudara-saudara kita yang kafir zimmi itu adalah saudara, maka jangan sakiti dia. Karena barang siapa yang menyakiti dia, apa kata Nabi? Sama seperti menyakitiku. Artinya di situ Rasulullah mengajarkan toleransi. Nah, gitu. Maka masyarakat mengamalkan apa yang jadi omongan Nabi tadi. Ya, apa? Ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mau acara ini, mau acara itu, izin kepada yang mungkin beda agama. Kan kita juga enggak egois. Udah ini minoritas ini enggak. Tetap Nabi mengajarkan. Nah, itu gimana kok bisa tahunya? Ya dari Maulid. Iya. Berarti barokahnya Maulid itu. Makanya kembali lagi ya. Kurang seide saya pribadi kalau sampai ada peringatan Maulid tapi tidak diceritakan Bagaimana? sosoknya nih, Ya. sosok Rasulullah nih. Karena kita akan mencintai, akan lebih menyayangi, akan lebih mengagumi ketika kita tahu sosoknya. Maka tugas pendakwah khususnya di bulan Maulid ini ya tadi menggiring umat ini supaya tahu nih Nabi Muhammad ini ya yang welas asihnya, kasih sayangnya, toleransinya kepada satu agama, bahkan kepada yang beda agama pun sama kan gitu. Artinya tetap penyayang, tetap pengasih. Ya kan pernah tuh ada cerita kan sampai Nabi Muhammad ya dalam hidup Rasul itu kerjanya apa? Nyuapin yang buta. Ya. Padahal beragamanya beda kan gitu. Padahal beda agama. Sampai masuk Islam aja. Iya, artinya Nabi Muhammad segitunya punya sifat kasih sayang. Kalau umpama kita nggak belajar itu, kan kita nggak tahu Nabi Muhammad seperti apa. Tapi kalau kita pelajari sifat-sifat Nabi Muhammad, ya khususnya di bulan Maulid ini, nanti kan kita akan muncul, oh Nabi kita ini punya sifat begini nih. Maka saya sebagai umatnya tiru dong. Nah kan gitu, tiru dong kan gitu. Disuapin tiap hari disuapin. Sampai Ya dia buta sampai dia itu nggak tahu kalau yang nyuapin itu adalah Nabi Muhammad. Sampai Yang buta. lebih repotnya lagi, Nabi Muhammad nyuapin dia, tapi dia sendiri ngejelekin Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak berhenti nyuapinnya, terus disuapin. Kenapa? Karena Nabi punya sifat welas asih yang luar biasa. Kalau kata Al-Quran mah Raufur Rahim, ya, luar biasa kasih sayangnya kan gitu. Kalau kita makan enggak. Kalau kita wah Suapinnya gimana makan lah. Dan banyak orang-orang awam tuh nggak tahu itu ya, cerita itu. Nah, makanya tadi ya barokah Maulid kita ceritain. Ya kalau ada peringatan Maulid tapi nggak ada nyentuh-nyentuh Maulid, terus acara apa jadi? Nah kan gitu, ya. Iya. Kalau ada acara Maulid tapi nggak ada nyentuh-nyentuh Maulid, nggak ada nyentuh-nyentuh kisah Nabi, kelahiran Nabi, sifat-sifat Nabi, keistimewaan Nabi, terus acara apa? Sama kayak kita datang ke konser tapi nggak ada yang nyanyi. Gimana mau ngapain ini? Gitu, Cuma dibayar. lampu aja kan, Iya, kelip-kelip. sama suara dong kan? Ada yang kurang. Iya. Kan gitu. Kita misalkan sehari-hari humor, ya Nabi ngajarin humor kan gitu. Jadi ketika kita pelajari sifat-sifat Nabi, keseharian Nabi, hidup kita ini nggak tegang, nggak kaku kan gitu. Ya Nabi pun humor. Ketika Nabi tegas, ya Nabi tegas kan gitu. Kapan Nabi harus humor, kapan Nabi harus mainan, kapan Nabi harus tegas, itu Nabi itu luar biasa. Ya, artinya benar-benar perfeksionis. Ya, artinya nggak ada yang seperfeksionis Nabi. Wah, luar biasa. Kalau kita kan mungkin tadi ya karena mungkin saking nggak taunya yang ada di mindset kita, Nabi Muhammad tuh begini. Wah, padahal begitu dipelajari
kasih sayang Nabi kan gitu ya. Hari kelahirannya, ya istimewanya, wah. Bahkan yang lebih istimewa, udah paling dekatnya sama Allah, udah paling istimewanya di mata Allah, ya. Terus begitu menjelang akhir hayat, apa yang dia ucapkan? Ingat sama umatnya, umati, 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 kan gitu. Kalau kita kan enggak sih, kan gitu. Mau gimana nih?